Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya kalau memang Sya'ban itu 29, berarti kita akan memasuki Ramadan ya, insya Allah di hari Sabtu tanggal 1 Maret. Ini berdasarkan prediksi atau perhitungan hisab, karena Jumat sore itu ya syukran, hilal sudah di atas ufuk 3 derajat lebih. Jadi kemungkinan imkanur ru'yah juga memungkinkan di ru'yah atau diinceng. Inceng itu dikeker gitu. Jadi kalau sudah di atas 3 derajat itu menurut ya BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, itu bisa dilihat sudah insya Allah. Jadi kemungkinannya tidak akan berbeda ya, semua akan sama. Itu juga dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Negara juga sama begitu. Salawat dan salam selalu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kajian pada saat ini ya menjelang Ramadan ada istilah tarhib. Tarhib itu dari kata-kata rohaba yurahibu tarhib, ucapan selamat datang, marhaban ya Ramadan, kira-kira demikian. Ada yang mengartikan tarhib Ramadan itu merupakan persiapan menghadapi Ramadan. Ya intinya sama, karena memang ibadah Ramadan ini sama dengan ibadah yang lain, harus ikhlasun niyah, iya, niat harus ikhlas. Yang kedua, cara harus harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ittiba. Karena nggak bisa ibadah termasuk Ramadan ya dilakukan tapi karep dewek. Karep dewek itu terserah dia. Biasa puasanya puasa intermittent ya, intermittent fasting gitu. Jadi puasanya tetap minum boleh. Ya enggak, ini beda. Yang dimaksud puasa Ramadan itu tidak seperti puasa yang lain. Ini khusus gitu kan. Enggak definisi itu. Iya. Al-imsak. Al-imsak itu ngeker. Ngeker itu menahan gitu. Itu namanya mengakan, untuk tidak makan dan minum, dan dari seluruh yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Pak. Kalau prediksinya sekarang itu kan jam 4:41 itu sudah fajar, itu sampai jam 6:30 Pak ya. Sekarang maghrib itu jam 6:30. Artinya kalau hitungannya itu 12 jam, enggak sampai 18 jam, enggak. Mudah kan, itu yang namanya puasa. Ya, inilah yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya ya kita tetap berharap mudah-mudahan hari ini Allah turunkan kembali keberkahannya untuk kita dan keluarga kita. Kita minta supaya sehat Bapak, iya Ibu. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi jami'il jawarih. Mudah-mudahan Allah menyehatkan seluruh anggota tubuh kita, iya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita diselamatkan dari mara bahaya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Bismillahirrahmanirrahim. Yasurrunallahu wa iyyakum lil yusra. Allah telah memudahkan kita dengan segala kemudahannya. Wa jannibnal usra, dan Allah telah menjauhkan kita dari kesulitan hidup. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, Allah mengampuni dosa-dosa kita baik di akhirat maupun di dunia. Ketahuilah, ini menurut Abdullah, ya, Habib Abdullah, anna syahra ramadana, bahwasanya bulan Ramadan itu syahrun azim, merupakan bulan yang azim, yang agung. Kenapa demikian? Karena berdasarkan beberapa riwayat bahwa bulan Ramadan itu intinya diturunkannya Al-Quran, Bapak. Ya, baik diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Ini ada tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu, iya, tempat tertinggi di langit dunia. Memang ada selain langit dunia, wallahu alam, ini kan pemberitaan. Jadi disebutnya Baitul Izzah minas sama'i ad-dunya. Jadi kalimat Baitul Izzah minas sama'i ad-dunya itu tempat yang paling tertinggi dari langit dunia. Karena memang kita dulu pernah belajar bahwa lapisan langit itu kan ada 7 lapis langit ini, ya, dengan kandungannya, sehingga itu yang kita pelajari, sehingga ada, ya, informasi langit bahwa ada tempat namanya Baitul Izzah. Nah, itu tempat diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud kepada Baitul Izzah. Itu 30 juz Al-Quran utuh, Pak, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, berdasar kepada, ya, ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufassala. Mufassala itu artinya terpisah, berdasarkan kondisi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa metode. Ya, metode melalui gerincing suara, ya, langsung ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, ini cara turunnya Al-Quran. Maka yang pertama kali turun itu, ya, 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal, ya, Iqra, ya. Ini 5 ayat itu turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Apa dasarnya? Dasarnya ada ayat yang menyatakan jika engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulnya di hari Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ani, hari bertemunya 2 pasukan, antara pasukan musyrik dengan pasukan Islam, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi diilustrasikan hari diturunkannya Al-Quran itu adalah hari di mana bertemunya 2 pasukan, musyrik dan muslim, yaitu pada perang Badar Kubro tanggal 17 Ramadan. Sehingga jumhurul ulama
mayoritas ulama mengatakan bahwa turunnya 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Ramadan itu merupakan syahrun azim, karena memang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian ayat yang menyatakan bahwa harus puasa di bulan Ramadan itu turun pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini ayat tadi, karena memang ayat Al-Quran itu turun terperinci sesuai dengan kondisi dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu, diantaranya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam itu pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka pertanyaannya, sebelum hijrah bagaimana puasanya? Sebagian ulama mengatakan puasanya itu seperti puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, itu ketika Rasulullah ditanya, kenapa setiap Senin dan Kamis itu engkau berpuasa? Di antara jawabannya, kalau hari Senin itu zaka yaumun wulidtu bihi, itu hari kelahiranku. Riwayat yang lain mengatakan hari Senin Kamis itu adalah hari diauditnya amal perbuatan. Aku suka, kata Nabi, kalau diaudit amalanku dalam keadaan puasa. Ini dasar-dasar melaksanakan puasa, puasa Senin Kamis. Adapun puasa Nabi Daud, Nabi mengatakan khairus salah, sebaik-baiknya salat adalah salat Nabi Daud. Dan sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud. Mungkin kalau puasa Nabi Daud kita sudah terbiasa mendengar 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, terus itu puasa Nabi Daud. Tapi kalau salat Nabi Daud, bagaimana itu salat Nabi Daud? Dalam satu riwayat, salat Nabi Daud itu dia di tengah malam dia tidur, kemudian tengah malam bangun, kemudian 1/6 malam itu tidur lagi. Itu salat Nabi Daud. Dan itu diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang itu menjadi salat tahajud atau qiyamul lail. Inilah. Jadi dulu itu sebelum turun ayat ini puasanya tidak 1 bulan Ramadan, tidak, karena memang diwajibkannya pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bapak dan Ibu, di dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sepertinya seperti biasa, tiap tahun datang, tetapi bukan itu yang dimaksud dalam tarhib Ramadan itu. Karena memang puasa ini unik Bapak dan Ibu, betul memang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sebelumnya, tetapi ada 2 ending yang diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang pertama, kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ada 2 syarat ini. Yang pertama iman. Maksud iman itu bagaimana? Jadi dia menjalankan puasanya itu betul-betul dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai landasan melaksanakan ibadahnya itu karena iman, bukan karena ingin ngirit, bukan karena ingin sehat, bukan karena ingin yang lain, tetapi dasarnya betul-betul bahwa ini merupakan syariat
perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai manusia harus menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, dan itu sebagai amanat kehidupan yang telah dititipkan oleh Allah, maka itu dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, harus ihtisab. Ihtisab itu artinya penuh harap terhadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, selain kita betul-betul yakin bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yakin beriman bahwa setiap perintah Allah itu produktif, tidak mungkin tidak produktif untuk kehidupan kita, tidak mungkin. Maka atas dasar inilah orang yang semacam itu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Satu, itu endingnya itu. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah Ramadan dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dibersihkan dosanya. Sehingga Ramadan diidentikan sebagai bulan pengampunan dari seluruh dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kira-kira demikian. Tapi yang kedua, Nabi mengatakan, iya, barang siapa man zur wal amala bihi wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan perbuatan keji serta berbuat bodoh di dalam melaksanakan puasanya, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak ada alasan bagi Allah untuk memberinya pahala atau reward kepada orang yang puasanya itu cuman sekedar tidak makan dan minum. Jadi tidak semuanya puasa itu akan berbuah baik atau mendapatkan pahala, tidak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ada orang yang puasa tapi kalau puasanya itu tidak meninggalkan perkataan kotor atau perbuatan yang jelek, maka tidak ada alasan bagi Allah memberinya pahala. Ini maka harus hati-hati sekali. Jadi tidak setiap puasa itu akan berpahala, tidak. Ya, didukung dengan hadis yang lain bahwa Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi keliru. Apa kelirunya itu? Karena dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak dapatkan apa-apa. Maka oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati sekali menjalankan ibadah Ramadan itu, supaya tadi di prediksi yang pertama itu atau di opsi yang pertama itu yang kita harapkan betul-betul Ramadan itu menjadi, ya, bulan pengampunan dan ibadah yang kita lakukan itu berbuah, ya, hasil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Cuman untuk memberikan pahala ini kan tidak segampang itu, ya. Dalam ketetapan umum dalam Islam ini Bapak Ibu, ya, jadi enggak bisa ibadah itu diterima atau ibadah itu tidak mungkin makbul, ya kan. Ada ibadah makbul, ada ibadah mardud, atau dalam istilah haji ada hajjam mabrura, haji mabrur, ada haji mardud. Jadi ada haji yang diterima, ada haji yang ditolak. Puasa juga sama Pak, ada puasa yang makbul, ada puasa yang ditolak. Antaranya penyebabnya adalah bahwa puasa yang dilakukan oleh orang itu, iya, itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibuatlah ketetapan bahwa surutu qabulil ibadah, syarat
syarat diterimanya ibadah secara umum, ibadah apapun, yang pertama adalah ikhlasun niat, yang kedua adalah al-ittiba yang tadi itu, Pak. Jadi seluruh ibadah itu harus ittiba. Kalau enggak ittiba, maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya ketika ada salah satu ibadah, ketika tawaf itu Bapak ya, di Ka'bah itu, maka Nabi menganjurkan untuk mencium Hajar Aswad setiap putaran. Itu sunnah, Pak. Cuman karena memang kondisinya krodit ya, maka sulit untuk mencium Ka'bah, maka cukup melambaikan tangan mengecup. Nah, hal ini yang semacam ini diikuti oleh Khalifah Ar-Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika mencium Ka'bah itu dia ngomong, ya Hajar, wahai batu, anta makhluk, engkau itu makhluk, la tadur wa la tanfa, tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Ya, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, batu, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak mungkin mau mencium. Ini yang benar ini, Pak. Ini akidah yang benar, Pak. Jadi mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswadnya diambil dari surga melalui gunung yang namanya Jabal Kubes gitu kan. Iya. Jadi ini banyak orang yang memprediksi atau mempunyai asumsi, ya kenapa kita harus mencium Hajar Aswad, karena ini merupakan batu yang dari surga. Iya. Ada lagi yang keliru, Hajar Aswad itu karena semerbak harum. Dia tanpa tahu bahwa itu disemprot setiap hari, Pak. Dikasih parfum, Ka'bah itu dikasih parfum. Maka dia karena memang agamanya agama melu-melu itu artinya taklid gitu, Pak, ngikut-ngikut gitu. Kata orang itu Ka'bah itu luar biasa, ya aromanya itu aroma surgawi. Wah, makanya begitu dia melihat Ka'bah, langsung sorbannya diambil, dilap-lap di Ka'bah. Itu enggak tahu bahwa itu adalah parfum yang disemprotkan ke Ka'bah, ke kain kiswah. Nah, ini kan, ini banyak yang kekeliruan semacam itu. Maka tadi Sayyidina Umar mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltuka. Nah, ini yang benar ini, Pak. Ya. Jadi ibadah itu mengikuti. Ya, mengikuti. Maka yang namanya mengikuti itu kan harus sama. Ya, jangan sampai Rasulullah ke selatan, kita mah ke utara. Rasulullah ke timur, kita ke barat. Nah, ini kan mengikuti dari mana ini? Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai karakter atau mempunyai attitude yang luar biasa. Jadi yang diikuti itu apanya? Seluruhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Jadi semuanya diikuti, ya kecuali mungkin yang tertentu saja. Jadi ada yang namanya al-istisna atau al-ikhtisas khususon gitu. Emang ada perbuatan atau ucapan Nabi yang tidak boleh diikuti? Ya ada. Namanya khususiatur Rasul. Ya, seperti istrinya Nabi Ummu Salamah melihat Nabi kok melakukan sholat di waktu yang diharamkan, seperti sholat ba'diyah asar, kok Nabi melakukan itu. Maka Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah ini waktu tahrim, waktu diharamkannya sholat, kenapa engkau lakukan? Ya, nah ini apa kata Nabi? Ya, karena aku tidak sempat ba'diyah zuhur, maka ini sebagai kodok, mengkodok rawatib atau ba'diyah. Ummu Salamah nanya, apa boleh?
umatmu melaksanakan. Oh tidak, iya, ini khusus untukku, iya, sunnah bagi umatku tapi wajib bagiku. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti itu, Pak. Ada lagi satu riwayat, ya Rasulullah, nuhina anil wisal, kami dilarang puasa wisal, sementara engkau melakukan itu. Puasa wisal itu puasa nerus, Pak. Puasa maghrib enggak buka, disambung, hari berikutnya, itu namanya puasa wisal, puasa nyambung. Maka sahabat mengatakan, kami dilarang sementara engkau melakukan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, lastu kahayatikum. Nah ini, lastu kahayatikum itu kondisi, ya, kondisi aku tidak sama dengan kalian. Betul saya manusia, itu kan, betul saya manusia, ana basyarun, saya manusia, tapi kondisinya lastu kahayatikum, tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kalian tidak bisa. Nah itu bedanya itu, Pak. Makanya dilarang umatnya puasa wisal itu, karena memang tidak mendapatkan makanan dan minuman langsung dari Allah. Kalau Nabi Muhammad mah dapat, ya kira-kira demikian. Iya. Nah kemudian ada lagi, ya, tentang masalah hak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang, ya, Abu Umamah Al-Bahili itu, jadi dia pengen puasa setiap hari. Kata Nabi, tubuhmu itu punya hak, fa'ti kulla zi haqqin haqqahu, maka berikan setiap yang punya hak-haknya. Jadi masalah hak ini luar biasa, Pak. Ini kan yang sering diabaikan oleh umat Islam, Pak. Ada kejadian, ya, ulama ahli pendidikan Indonesia mengadakan studi banding ke Jepang, ya, itu ke TK-nya itu, karena memang luar biasa ini, ya, orang-orang maju itu karakternya memang beda, tetapi ternyata bukan karakternya beda, tetapi ajaran Islam yang tidak diamalkan, Pak. Jadi suatu saat ini, ya, Pak Kiai Munif itu dia ikut, ya, ketua yayasan, kepala sekolah, guru-guru ikut semuanya, tapi yang lain ketika berkeliling, ya, Pak Munif nggak ikut, dia di warung kopi, ya, dia ngopi, ternyata ada, ya, kayak semacam kafe begitu, ya, tapi dia bilang kok mahal sekali di Jepang, ya, beda, Pak, kopinya kan, iya. Maka dia ngopi, nggak lama kemudian supirnya itu datang, supir rombongan itu datang, Bapak rombongannya sudah selesai siap berangkat. Oke, iya, tapi karena mahal katanya, beliau langsung diminum, dihabiskan gitu, ya. Bungkus kopinya itu nggak dibuang di tempat sampah, Bapak. Dia langsung ikut supir tadi itu, dalam jarak 50 meter si pedagang kopi itu lari ngejar, Mister gitu, ya, dengan bahasa Inggris. Iya, ada apa? Ya perasaan kata Pak Munif sudah bayar, I have fight gitu, ya. Nah, terus kata pelayan kopi itu, bukan itu, saset atau bungkus kopi belum kau buang. Allahu Akbar. Malu dia kan gitu kan, malu dia. Tapi untuk menutupi kemaluan akhirnya dia kembalikan. Setelah kembali di tempat itu, kenapa engkau bersusah payah mengejarku? Kan cuma dibuang aja ke tempat sampah. Apa jawabannya Bapak? Membuang sampah itu kan hak Bapak, hak Mister. Saya tidak mau mengambil hak orang lain. Allahu Akbar, Bapak, ya. Ini kan ajaran tadi itu. Fa'ti kulladzi haqqin haqqau, kata Nabi, berikan yang punya hak-haknya. Saya rela lari mengejar Bapak itu
karena hak bapak belum ditunaikan. Allah, kalau kita kan main pintas baik kan pikirannya, cuma buang ke tempat sampah daripada lari-lari mengejar kan. Nah itu cara berpikir yang berbeda Pak. Ini merupakan karakter yang luar biasa Bapak. Mestinya itu dimiliki oleh orang Islam. Iya, maka kata Nabi, setiap yang bukan miliknya diambil itu neraka. Fa'aujaballahu an-nara, wajib neraka. Meskipun kecil ya Rasulullah, na'am, walaupun itu kayu susur, tapi kalau diambil bukan miliknya wajib dia masuk neraka. Keras ajaran ini Pak, tetapi umatnya itu malah iya, bukan kayu susur Pak, 300 triliun. Allahu Akbar. Itu kalau beli ya kayu susur, kayu arak yang buat gigi itu Pak, itu dapat berapa kontainer itu ya. Ini mah kata Nabi, satu batang aja itu menyebabkan masuk neraka. Nah, ini makanya kalau Islam diamalkan kayaknya aman Pak Indonesia itu ya. Cuman kan masalahnya tadi itu cara berpikirnya itu ya. Jadi kok ya lari-lari mengejar, kan enak dibuang saja sampah itu. Subhanallah ya. Nah, inilah jadi tentang masalah puasa Ramadan itu ya, tidak mungkin kita bisa mencapainya kecuali harus mengikuti ya apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diatur dalam hukum-hukum fikih. Maka puasa yang kita lakukan itu enggak sembarangan biasa seperti itu, ada Pak syarat dan rukunnya. Iya. Makanya orang yang wajib melaksanakan ibadah apa saja yang disebut dengan mukallaf, orang yang sudah mendapatkan beban Islam, baligh, berakal, harus ada 3 ini Pak. Maka syarat puasa itu kalau seandainya iya dia belum baligh maka belum wajib, atau akalnya itu berkurang Pak, baru aja makan iya makan kan udah ya. Nah, itu berarti udah pikun itu Pak. Itu dalam Islam itu sudah tidak wajib melaksanakan ibadah itu, karena memang sudah akalnya sudah berkurang. Apalagi kalau seandainya ya orang gila, ya tidak wajib Bapak. Maka kalau tidak pengen puasa, jadilah orang gila, maka tidak wajib puasa itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan masih ada alasan gitu kan. Kalau kita siang hari suka melihat kok di rumah makan kok ada ibu-ibu pakai jilbab makan, itu mungkin hati kita mengatakan oh mungkin lagi menstruasi. Tapi yang bahayanya itu kalau yang nemeninnya itu Pak, suaminya atau pasangannya itu laki-laki, ini kan jadi masalah. Apa alasannya dia gitu kan. Kalau perempuan bisa jadi ada, karena memang puasa itu bagi orang yang menstruasi nggak wajib. Orang musafir, musafir itu dalam pengertian hukum fikih mazhab Syafi'i itu harus perjalanan minimal 80 km. Wong itu mah tetangga kok, deket rumahnya, kok makan di siang hari, apa alasannya? Iya, marid, sakit juga tidak. Nah, itulah makanya aneh kalau ada ya orang pakai jilbab pasangannya itu ikut makan, itu yang jadi masalah Pak. Oh, berarti kan ini hal yang luar biasa. Jadi ya makan itu memang tidak boleh kan gitu ya. Cuman kan berkembang masalahnya. Ya. Jadi ada datang ke DKM, Pak saya bayar fidyah. Fidyah siapa? Fidyah saya. Saya nggak puasa kok. Kenapa Pak? Saya kalau puasa itu mahnya kambuh. Nah, ini bayar fidyah model gini ini nggak bisa Pak, nggak bisa ditolerir ini. Ayat yang wa'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'am, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia cukup bayar fidyah,
Ini bukan model kayak begini Pak. Masih gagah, masih muda, dan lagi bukan pernyataan dari ahli, bukan dari dokter, cuman karangan sendiri, atau kayak semacam rasa khawatir. Jadi kalau saya puasa suka kambuh mahnya. Nah, itu kan, itu tidak bisa dibenarkan kecuali kalau ada pernyataan dokter, kamu tidak boleh puasa karena kalau puasa mah kamu kambuh. Nah, itu baru boleh masuk ke dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am. Nah, jadi begitu. Termasuk kalau menurut fikihnya Said Sabiq, itu ada fikih sunnah. Menurut Said Sabiq, orang yang bekerja dilepas, dilepas pantai atau di terik matahari yang membutuhkan air atau energi, itu dibolehkan untuk tidak puasa, cukup dia bayar fidyah saja. Termasuk orang hamil dan menyusui, itu juga masuk ke dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am. Nah, kemudian ada lagi orang yang tadi udah orang sakit, itu nggak apa-apa, orang head, orang musafir, itu tidak. Cuman ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan artinya kalau Nabi berarti perintah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang menstruasi itu masuk ke dalam kategori sakit Pak. Itu harus diqadha. Diqadha itu artinya boleh dilaksanakannya di hari lain. Itu namanya qadha Pak. Itu bagi orang musafir, orang yang sakit, orang yang menstruasi. Nah, kalau untuk orang yang hamil ini, maka ulama berpendapat kalau sekiranya dia tidak puasanya itu karena bayi atau janin, maka dia cukup bayar fidyah, nggak wajib qadha. Gimana mau mengqadha Bapak ya? Hamil 9 bulan, kemudian menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, nggak ada waktu untuk mengqadha, maka dia cukup bayar fidyah saja. Tetapi kalau seandainya ada orang hamil karena dirinya takut dirinya sakit, maka dia harus mengqadha juga. Demikian itu aturan-aturan yang diberlakukan berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum Bapak, yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda itu kan ada 3 Pak benda padat, benda cair, benda gas. Kemana masuknya? Ke 9 lubang dalam tubuh kita, 2 mata, 2 telinga, hidung, mulut, dan yang di bawah 2, itu 9 lubang itu tis'atu ajwaf, maka membatalkan puasa. Lagi puasa Bapak pupuh mata itu artinya obat mata yang ditetes itu, itu kan masuk ke dalam, itu ulama sepakat itu membatalkan puasa. Termasuk obat yang di telinga itu juga membatalkan puasa. Jadi 9 lubang itu patokannya Pak. Maka kalau ada orang puasa di siang hari mandi di kolam renang, kalau dia buang gas gitu kan, itu karena memang sifat air itu kan kalau ditekan nekan dia gitu, maka dikhawatirkan akan masuk air, maka batal puasanya. Bagaimana kalau bukan di lubang seperti disuntik? Jadi lagi puasa donor darah gitu kan, disuntik gitu, itu tidak membatalkan. Al-huknah la tubtilu as-shaum. Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa. Termasuk berbekam. Ini karena memang ada 2 hadis al-muta'arid. Jadi satu hadis menyatakan al-hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.
satu sisi. Tapi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, aku pernah melihat Rasulullah berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah, ulama cenderung kepada ini hadis Ibnu Abbas, sehingga berbekam tidak membatalkan puasa. Allah alam. Nah, kemudian tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, ini ya mayoritas ulama tidak menolak ini, Pak. Karena anjuran orang yang berpuasa sebagaimana yang Rasulullah lakukan itu adalah beraktivitas dan bahkan berperang. Di bulan Ramadan itu berperang, Pak. Ya makanya kalau ada katanya Nabi mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, nah ini dipertanyakan hadis ini, Pak. Ya tidak ada. Iya, masa orang puasa tidur dari mulai sholat subuh, Bapak ya, terus bangun itu cuma sholat zuhur, tidur lagi, iya, sholat asar, tidur lagi, sampai maghrib. Masya Allah. Karena dalilnya tadi itu katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu tidak mungkin Nabi menganjurkan. Justru yang dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah amalan-amalan, entah itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, melakukan banyak aktivitas. Justru aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan itu karena memang tidak terikat dengan minum dan makan, maka akan sempurna pelaksanaannya. Nah, itulah. Jadi bahkan di kalangan orang-orang ya ulama-ulama dulu itu kalau ingin melakukan perbuatan yang membutuhkan fisik malah puasa, Pak. Riwayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggali perang Khandaq, ya menggali parit, iya itu dalam peperangan perang Khandaq namanya, Pak. Hizbu Khandaq itu, jadi digali parit di sekitar Madinah itu dalam keadaan 3 hari 3 malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan makanan. Kenapa Nabi harus turun? Karena memang ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat, maka minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi turun, dan saat itu Nabi dalam keadaan belum makan 3 hari 3 malam, Pak. Tapi luar biasa tenaganya. Nah inilah, maka di dalam ibadah Ramadan itu betul-betul ya dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena saat itulah ya orang dalam keadaan kosong, dalam keadaan lapar dan dahaga, itu memungkinkan untuk ibadah lebih khusyuk lagi, Pak, dibanding dalam kondisi kekenyangan. Wallahu alam. Saya kira demikian Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima. Ya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan, monggo. Iya baik, terima kasih Bapak Ustadz atas kajiannya. Jamaah yang bertanya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan yang tadi turunnya Al-Quran surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang di malam Iqra wa rabbukal 17 Ramadan. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 5 ayat. Iya, kenapa? Sama dengan surat yang Al-Baqarah 185 yang mewajibkan puasa itu. Iya. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa yang pertama itu kan malam 17 Ramadan. Lalu tadi sedangkan surat yang kedua yang Al-Baqarah yang 185 186 itu kan ada pada saat 2 Hijrah dimulainya puasa itu kan. Iya. Nah, perbedaan untuk mengatakan bahwa 17 Ramadan sebagai turun pertama surat dalam Al-Qur'an dengan yang 2 Hijrah itu kan mana yang lebih dahulu gitu Ustaz? Kalau kita ngelihat sedangkan puasa dimulai 2 Hijrah, sedangkan turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan gitu. Gimana Ustaz perbedaannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi turunnya Al-Quran itu 2 kali Bapak ya. Turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu malam Lailatul Qadar. Iya. Ayat yang menyatakan
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah ini setelah hijrah Nabi? Iya, ini surat inna anzalnahu itu artinya bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, sebelum ayat yang diturunkan itu. Cuman iya tadi berbicara masalah kenapa Ramadan itu dianggap syahrun azim, itu karena diturunkannya Al-Qur'an. Jadi korelasinya itu bahwa antara peristiwa dengan dengan kejadian itu nggak mesti harus. Kan ada lagi yang berpendapat, kenapa menanti malam Lailatul Qadar? Kan Lailatul Qadar mah dulu. Ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Ini malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sudah ditetapkan. Iya. Cuman dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Tapi meskipun memang Al-Quran sudah turun, bukan berarti malam Lailatul Qadarnya tidak ada, tidak. Makanya Allah menetapkan waktu itu, maka waktunya tidak ada keterkaitan, Pak. Seperti juga turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu di tanggal 17 Ramadan, itu tidak ada pernyataan secara pasti. Iya, tidak ada, cuman Allah dengan bahasa diplomasi. Iya, kalau kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaumal furqan, yaumal taqal jam'ani. Iya, di hari Furqan yang pada waktu itu bertemunya dua pasukan besar. Itu. Iya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan waktu, kalau perang Badar Kubro itu setelah Nabi di Madinah. Iya. Tapi turunnya ayat itu waktu Nabi di Mekah pada usia 40 tahun. Turun wahyu pertama itu. Iya. Cuman untuk menetapkan kapan turunnya itu, maka dikaitkan dengan perang Badar Kubro tanggal 17 Ramadan. Kira-kira demikian, Bapak ya. Jadi ada peristiwa yang sekarang ini umpamanya di hari Jumat demo mahasiswa. Iya. Pada tanggal berapa itu kejadiannya itu? Pas ketika 17 Agustus. Cuman beda tahun, Pak, gitu kan, kira-kira demikian. Jadi umpamanya demonya itu tanggal 17 Agustus. Nah, maka untuk mengenang bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi sebagaimana dulu diproklamasikannya Indonesia tanggal 17 Agustus. Wallahualam. Saya kira demikian, Pak. Jadi Al-Quran diturunkan itu pada tanggal 17-nya, iya, 17 Ramadan itu, iya, itu dikaitkan dengan terjadi peristiwa perang Badar Kubro, Pak. Saya kira demikian. Jadi kejadiannya itu tanggal 17 Ramadan. Itu. Tapi Ramadan yang dimaksud itu adalah Ramadan yang dulu, tetapi kejadiannya sama tanggal 17 Ramadan. Wallahualam. Saya kira demikian itu. Jadi pemahamannya bahwa sama seperti malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kan Al-Quran sudah turun, itu kan nggak usah nyari-nyari malam Lailatul Qadar. Itu karena ada ketetapan dari Nabi, taharrau Lailatul Qadar, jaga dan awasi. Iya, dan ya kita sering kata-kata jaga dan taharrau itu artinya menjaga jangan sampai lewat. Iya, malam Lailatul Qadar itu. Ya kapan dia? Nabi menyebutkan fil witri min ashril awakhir, pada tanggal ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau dikaitkan itu kejadian diturunkan Al-Quran itu tahun berapa gitu. Kemudian ada orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, apakah pada saat itu diturunkan kembali Al-Quran? Oh tidak, itu yang dimaksud adalah Lailatul Qadarnya, Bapak. Sama dengan 17 Ramadan itu jangan dikaitkan dengan ya 17 Ramadan ketika di Gua Hiro
Nabi menerima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu. Saya kira untuk mengenang, tazkirah namanya apa ya, untuk mengenang itu maka dikaitkan seperti itu. Wallahualam, bisa dipahami Bapak ya? Iya. Jadi jangan ada yang berperasaan bahwa malam Lailatul Qadar sudah tidak ada, sudah berlalu. Kenapa kok ditunggu-tunggu? Perintah Nabi, jaga. Iya, taharraw Lailatul Qadar, berarti itu ada malam Lailatul Qadar. Iya, tapi nunggu diturunkannya Al-Quran, bukan. Itu mah kaitannya dengan malam Lailatul Qadar itu sebagai apa, malam yang sangat suci, karena pada dulu itu saat diturunkannya Al-Quran. Wallahualam, saya kira demikian. Jadi kayak semacam tazkirah itu mengenang Bapak ya. Seperti Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, karena puasa hari Senin itu saat aku dilahirkan. Apakah setiap Senin itu Nabi dilahirkan lagi? Enggak, itu hanya tadzkirah gitu, mengingat. Wallahualam, saya kira demikian itu. Iya, jadi jangan sampai ada perasaan malam Lailatul Qadar sudah tidak ada karena Al-Quran sudah diturunkan gitu kan, gitu. Atau peristiwa nuzulul Quran, ini tanggal 17, ini 17 apa ini? Dulu kan belum ada. Iya, perhitungan itu kan belum ada. Nama-nama bulan sudah ada Pak. Iya, cuman kan tahunnya dulu mah kan tahun pertama setelah kenabian, tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro itu belum ada. Iya, belum ada tahun, dan bahkan Nabi lahir tahunnya tahun gajah gitu kan. Itu adanya tahun Hijriah itu setelah ditetapkan oleh Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya kira demikian, dan termasuk urutan bulan. Ya, Muharram adalah yang pertama, Zulhijjah adalah terakhir. Itu zaman dulu nggak ada, pokoknya bulan itu ada Muharram, ya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sudah ada. Tapi belum ada yang menetapkan mana bulan pertama dan keduanya. Nah gitu, kira-kira demikian. Maka pada masa Khalifah Sayyidina Umar lah, nih kita harus punya penanggalan supaya generasi yang berikutnya bisa mengenang. Nah, maka ditetapkanlah itu aja. Bulan Zulhijjah itu kan ada ibadah yang berat banget, membutuhkan fisik, harta, dan apa namanya, tenaga. Gimana kalau itu dijadikan bulan pemungkas, bulan yang ke-12? Sahabat waktu dalam musyawarah itu mengiyakan, oke, maka jadilah Zulhijjah itu bulan yang ke-12. Otomatis iya, karena Zulhijjah bulan 12, bulan berikutnya bulan pertama Muharram. Ya, demikian. Jadi itu ditetapkan pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Maka lahir Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya tahun gajah gitu. Iya. Kemudian ada orang yang pengen memperingati kelahiran Nabi, ya, karena Nabi juga memperingati kan dengan puasa. Caranya aja beda. Kalau kita kan memperingati dengan kajian-kajian. Tapi kalau ada yang menentang itu 12 Rabiul Awal itu tahun apa? Kan sekarang masih 1446. Nggak bisa, bukan nggak bisa. Dulu mah belum ada perhitungan tahun, makanya tahun gajah gitu kan. Nah sekarang memang ada 1446 Hijriah. Allah alam, saya kira demikian Bapak ya. Bisa barangkali ada yang satu lagi Ustaz, tentang kodo Ustaz. Kodo ya, kan sesuatu yang harus dibayar, hutang di bulan Ramadan. Lalu ada orang yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Dia lupa bahwa kodonya itu sudah dibayar atau belum gitu. Jadi tidak yakin gitu. Tapi dia, orang itu selalu menjalankan puasa Senin dan Kamisnya. Apakah bisa mengcover
apa yang perbuatan yang dilakukan puasa Senin Kamis sebagai bagian daripada qada untuk membayar hutang di bulan Ramadan. Bisa nggak Ustaz seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat. Seluruh pekerjaan itu kata Nabi tergantung niatnya, Pak. Niat itu perbuatan hati. Saya besok mau ke Jakarta, bukan niat itu Pak, rencana. Ya maka kalau ketika kita melaksanakan puasa Senin Kamis sunnah tapi tidak ada niatan mengkodok, maka tidak terjadi Bapak. Ada orang saking malasnya berdoa, ya Allah saya minta, ya pokoknya apa aja lah gitu kan, gitu ya. Dan saya berlindung darimu dari mara bahaya, apa aja lah gitu, engkau lebih tahu. Itu enggak begitu ya. Allah itu ingin tahu, ya, ingin tahu tadarruknya, mengeluhnya hambaku itu pengen tahu Pak. Maka kata siapa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau orang berdoa itu sesuai dengan masalahnya, jadi jangan dipukul rata, pokoknya saya minta apa aja lah, engkau tahu gitu kan, itu nggak bisa begitu, harus ditetapkan Pak. Jadi niatnya harus qada, kalau tidak nggak bisa. Iya, itu sama dengan apa namanya, niat puasa setahun atau sebulan gitu kan, enggak. Yang namanya niat itu ada dalilnya. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan malamnya tidak niat, enggak sah puasanya. Man lam yubayyit minal laili fala siyamalah. Itu ada dasar-dasarnya Bapak. Jadi jangan main kayaknya enak kalau niatnya di sebulanin aja lah. Ya Allah, aku niat puasa sebulan Ramadan ini gitu. Enggak bisa, ada aturan-aturannya Bapak. Ya. Maka aturannya tiap malam gitu. Karena takut tidur, enggak bangun sahur, maka boleh niatnya di awal malam setelah taraweh gitu. Saya kira demikian Bapak. Jadi enggak sah mengqada puasa tapi enggak diniati gitu. Enggak. Ya Allah Maha Taulah gitu. Enggak bisa begitu Pak. Iya. Allahu Akbar. Seperti gini Pak ya. Ada bayi lucu. Iya. Itu pengen tahu suaranya gimana? Nggak mau ngomong, nggak mau nangis, dicubit, nangis dia. Nah gitulah kira-kira Allah itu kalau sayang kepada hambanya. Ini orang nggak mau berdoa pisan ini, kayaknya udah cukup segala-galanya, akhirnya diuji dengan musibah, dengan macamnya seperti bayi yang dicubit lah, baru dia ngeluh kan gitu. Nah itu Allah suka kalau hambanya itu ngeluh Pak, suka kalau hambanya itu minta. Beda dengan makhluk. Kalau kita makan ada yang minta terus-terusan itu bosen, tapi kalau Allah mah enggak, justru senang gitu. Nah, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul lil hawadis. Ya, ada lagi mungkin Pak? Oh iya, nah ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menerangkan tentang batalnya puasa Ustadz. Iya. Kalau yang pintu tadi 7 pintu ya Ustadz. Kalau yang 6 mungkin saya paham lah. Tapi yang satu itu mata. Kalau kita berwudu kan mata itu pasti kena air. Nah itu pertanyaan saya. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi batalnya puasa memasukkan sesuatu ke 9 lubang Pak. Mata 2, telinga 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, 7, di bawah 2. Pokoknya apa saja yang dimasukkan, gitu kan, dimasukkan, maka itu batal. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ya kita tidak mau niat memasukkan wudu,
tiba-tiba ada yang masuk nggak sengaja, maka tidak batal. Termasuk kita lewat, ada orang yang lagi masak semur jengkol, itu kan baunya Pak, apa yo baunya itu kan gitu, kecium. Atau sate lah, kita lewat ada tukang sate kan tercium, itu tidak batal, tercium, kecuali kalau dia lewat kemudian berhenti sengaja, nah batal itu. Jadi ada unsur kesengajaan. Wallahu a'lam. Saya kira demikian Pak. Jadi kalau kita lagi wudhu, ya, nah termasuk lagi sholat subuh, sahur nggak sikat gigi, masih ada sisa makanan, gitu kan, ketelen, nggak batal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sengaja menelan itu batal, gitu kan. Tapi ulama-ulama yang lain tidak. Yang namanya batal itu sengaja makan, minum. Kalau itu kan barang yang ada di dalam, termasuk air liur. Boleh nggak menelan air liur? Boleh, nggak batal. Kan suka ada yang puasa meludah terus, karena dia mempunyai ilmunya, ilmu itu tadi, melu-melu itu. Kata orang, ya, menelan ludah batal, akhirnya dia meludah terus. Enggak, ludah atau air liur ditelan nggak apa-apa, boleh. Termasuk sholat, lagi sholat ada sisa makanan, itu batal nggak kalau ketelan? Tidak batal. Wallahu a'lam. Tidak batal Bapak ya. Iya, masuk mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin tanya Pak, mengenai pembayaran fidyah Pak. Ya. Tanya pembayar fidyah, iya. Fidyah. Itu apakah standar pembayarannya atau bayar denda itu setiap kota berbeda ya standarnya, seperti zakat fitrah Pak. Satu itu ya, ketetapan yang sebenarnya yang baik apa sih ukurannya itu. Terus yang kedua Pak, ketika kita berpergian, tadi Bapak menyatakan bahwa kita tidak diwajibkan untuk puasa. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau puasa bagaimana hukumnya Pak? Ya, karena sekarang berpergian itu kan ukurannya beda dengan ukuran orang dahulu. Mereka berpergian pakai masih kendaraan yang tradisional lah. Sekarang kan kendaraan yang modern Pak. Jadi itu ya. Terus yang selanjutnya saya mau nanya Pak, itu kan tadi berlubang ya. Nah, kalau kilikan kuping juga batal ya Pak ya? Kalau ngilik kuping gatal. Iya. Itu termasuk batal juga Pak? Iya. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah itu kayak semacam denda Pak. Ayatnya itu di Al-Baqarah 183 itu Pak, 186 itu bunyinya bagi orang yang tidak mampu, ya, bayar fidyah. Nah, apakah bayar fidyah itu diberikan seperti zakat fitrah? Yang ideal atau yang afdol, setiap hari puasa yang ditinggalkan dia bayar satu mud. Satu mud itu kayak satu genggam, tapi ulama lebih sepakat satu porsi makan. Iya. Tapi kalau seandainya memberi satu mud ya nggak apa-apa, cuman satu porsi akan lebih bagus gitu. Iya. Jadi setiap hari diberikan. Nah kemudian boleh nggak diakumulasi 30 hari, ya, kali satu porsi 20.000 maka 600.000, boleh, tidak apa-apa di akhir Ramadan, ya. Nah kemudian apakah yang menerima itu harus satu orang atau 30 orang? Dua-duanya boleh, tapi dari segi ajas manfaat akan lebih manfaat kalau diberikan kepada satu orang. Ya, 600.000, ya, 30 hari diberikan satu orang, mungkin dia bisa mengcover kebutuhannya yang lain. Tapi kalau 30 orang masing-masing 20.000 kan mereka makan tidak satu hari Pak, makannya kan tiap hari gitu kan.
Kira-kira demikian. Tapi dua-duanya secara hukum boleh. Maka ada unsur namanya istiab, skala prioritas mana yang lebih bagus gitu. Kira-kira demikian Pak. Itu masalah fidyah. Iya. Bagi siapa yang tadi yang tidak mampu. Nah kemudian kalau di dalam safar, hukum itu ada 5 Pak. Namanya hukum taklif, wajib, haram, iya, sunnah, makruh. Satu lagi jaiz, boleh, wenang, boleh Pak. Seperti makan, minum itu jaiz hukumnya. Tambah satu lagi rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kenapa? Karena Allah menyayangi hambanya, maka ada semacam rukhsah. Bagaimana rukhsah ini? Dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukhsah yang diberikan kepada seseorang apabila digunakan Allah suka itu, sebagaimana sukanya Allah kalau maksiatnya ditinggalkan. Kalau logika mah mengatakan, kan pakai pesawat ke Surabaya cuman sejam 25 menit, masa iya nggak puasa gitu. Suka ada yang berpikiran seperti itu Pak. Ini agama bukan pakai logika. Agama itu tadi melu-melu ya, melu kangjeng Nabi, mengikuti gitu. Maka apa kata Nabi? Rukhsah itu kalau dipakai lebih suka Allah itu. Maka meskipun pakai pesawat atau mungkin pakai pesawat yang kecepatannya lebih dari suara itu, tetap karena memang itu memenuhi syarat safar, maka dia boleh berbuka gitu. Jadi itu masalah rukhsah keringanan. Dikasih kalau cuti nggak dipakai kamu mah gitu kan. Jadi kayak begitulah kira-kira dipakai rukhsah, wallahu alam. Nah kemudian yang ketiga tadi, ya dulu maka pakai bulu ayam Pak. Kalau bulu ayam itu diambil ayamnya langsung, itu kadang-kadang tanpa memikirkan ini bulu ayam ini najis atau tidak gitu kan. Padahal kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ya, setiap yang terambil dari binatang yang hidup maka bangkai. Itu pendapat Imam Syafi'i Pak. Jadi bulunya itu bangkai, najis gitu. Makanya jangan gitu, jangan dipakai. Iya, nggak pakai itulah, pakai cotton bud gitu ya. Cotton bud juga yang kadang-kadang belum jelas halal haramnya itu Pak, najis tidaknya kan gitu. Kita mah tidak terlindungi konsumen ini Pak, meskipun ada YLK, Yayasan Konsumen ada Pak ya, tapi masalah najis atau tidaknya ini cotton bud kan nggak tahu juga Pak. Ya pokoknya husnudzon, katanya husnudzon aja karena ada label halalnya. Nah udahlah halal aja. Nah itu dimasukkan ke telinga sampai batas mana dibolehkannya, sampai batas yang terlihat dari luar Pak. Ya kalau begini itu nggak apa-apa Pak, tapi kalau masuk ke dalam, ke bagian yang tidak terlihat dari luar, batal. Jadi patokannya sampai ke bagian yang tidak terlihat dari luar. Termasuk maaf ibu ya, cebok ya OB, kalau terlalu dalam memasukkan tangan itu batal puasanya. Tapi kalau di daerah yang terlihat, kalau kita jongkok terlihat, maka tidak batal. Bisa dipahami. Iya. Jadi sampai batas ya yang terlihat dari luar enggak batal. Ya, entah itu hidung atau telinga atau mulut begitu ya, nggak apa-apa memasukkannya. Ya seperti memasukkan ngicipi makanan ibu ya, itu kan nggak sampai masuk ke dalam, di lidah aja. Setelah itu diludahkan boleh, nggak batal. Yang batal itu kalau habis mencicipi, mencicipinya 1 sendok diuyup itu batal. Tapi kalau seandainya dijilat kemudian diludahkan nggak batal. Wallah, saya kira demikian Bapak. Ada lagi mungkin yang lain? Cukup ya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Ustaz mau tanya tentang malam Lailatul Qadar Pak Ustaz. Iya. Itu kan biasanya malam-malam ganjil. Nah pertanyaan apakah malam Lailatul Qadar itu dimulai sejak bulan puasa atau 10 malam terakhir saja Pak Ustaz untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut Pak Ustaz? Ya. Ya, mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali tadi bahwa ibadah itu harus melu kangjeng Nabi, ya, itu kan. Ikut. Ya, ikut itu kan dari perkataan dan perbuatan dan ketetapan 3. Maka Nabi menetapkan taharrau. Taharrau itu jaga. Iya. Apa jaga itu supaya enggak lepas gitu, dijaga, ditunggu gitu kan. Malam Lailatul Qadar itu di tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ini ada stressing ke waktu. 10 terakhir di bulan Ramadan di tanggal ganjil selikur 21 gitu kan, 23, 25, 27, 29, 5 hari Pak. Iya. Tapi ada lagi riwayat pokoknya jaga 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Iya. Intinya itu kadang-kadang kalau kita pahami secara pemahaman itu sebenarnya sugesti supaya di akhir Ramadan itu jangan mudik, kayaknya gitu Pak. Itu kan kebanyakan 10 terakhir itu justru sibuk, bukan urusan puasa masalahnya Pak. Itu makanya ada kayak semacam iming-iming, itu pahalanya gede banget itu kan begitu ya. Oh saya mah malam Lailatul Qadarnya di jalan gitu, nggak bisa Pak. Itu kan harus iktikaf di masjid yang masjidnya itu dipakai sholat Jumat. Jadi secara hukum ketetapannya begitu. Saya mah iktikaf di rumah, bukan iktikaf namanya, itu istrikaf. Beda, iktikaf mah harus di masjid jami gitu Pak. Iya beda. Allah, saya kira demikian. Jadi Bapak ya masalah tadi pertanyaannya hanya di malam terakhir Lailatul Qadar itu. Karena memang dengan Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu. Cuman kalau ada yang mempunyai asumsi itu kan malam diturunkannya Al-Qur'an. Kan udah diturunkan dulu. Iya, kenapa harus dijaga sekarang? Terus kita ngejagain Al-Qur'an, bukan ngejagain Al-Qur'an, bukan. Iya, malam Lailatul Qadar ya cuman supaya ingatan kita itu sehat, segar malam dulu di saat diturunkannya Al-Qur'an, kira-kira demikian. Tapi dalam ayat yang lain, malam Lailatul Qadar itu selain Al-Qur'an diturunkan, saat digelarnya, iya, itu dalam surat Ad-Dukhan itu, jadi yauma yufraku kullu amrin hakim, seluruh ketetapan manusia selama 1 tahun digelar oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Yufraku kullu amrin hakim. Jadi di saat yufrak itu artinya dipilah-pilah tentang amalan manusia, ketetapannya ya selama 1 tahun itu dibuka, digelar pada malam itu. Maka barang siapa yang memperoleh, ya kan kadang-kadang gitu ya, cuman memperoleh itu memperoleh apa maksudnya? Apakah seperti memperoleh barang ketika? Kan tidak. Itu sangat abstrak gitu. Makanya para ulama cirinya apa sih gitu kan? Perasaan itu tenang gitu kan, ada sebagian. Jadi dia lebih baik daripada sebelumnya. Oh dia mendapatkan malam Lailatul Qadar luar biasa. Apa cirinya? Itu cirinya ya, setiap hari bagi-bagi duit terus gitu kan, umpama gitu ya. Itu ada kayak semacam, karena memang ini abstrak, tidak real dan tidak instan gitu masalahnya gitu. Ini adalah berita gaib tentang itu. Jadi adanya di setiap individu merasakan itu. Wallah, saya kira demikian. Jadi malam Lailatul Qadar itu yang kita nanti itu adalah pesan dari Nabi, taharraw Lailatul Qadar itu. Jadi bukan menunggu datangnya Al-Qur'an kembali, tidak. Wallahu alam. Saya kira demikian. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, sudah Pak cukup?
Ya, cukup Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan jadi kita siapkan ini Pak ya, mental, fisik, semuanya Pak, dan termasuk keilmuan. Karena kalau ibadah tidak dengan ilmu itu kagak diterima Pak. Iya, makanya harus tahu ilmunya itu. Rukunnya ada 2, niat dan imsak aja tentang puasa itu. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak dan Ibu, saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Iya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah di hari Sabtu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.